Enggak, waktu itu Caca masih di Indo. Oke. Di airport. Di airport, yes. Mau ke LA. Pas lagi video call, Caca itu ada racing thought sama ngomongnya tuh Meracau. disorganized speech. Artinya dia ngomongnya tuh lompat-lompat. Bisa tiba-tiba ditanya apa, jawabnya nggak bisa diem gitu. Terus aku langsung bilang sama Sheila, Sheila ini kayaknya lagi manic episode deh. You gotta watch her gitu kan. Tapi pas sampai LA kejadian lah ya yang tadi Caca cerita. Teman-teman gitu, kalau yang aku ceritain tuh nggak sepenuhnya, nggak seutuhnya gitu. Jadi kan aku kalau cerita, ya aku bilang bahwa sebenarnya aku tuh baik-baik aja waktu aku ke LA. Kenyataannya tuh sampai psikiater aku aja bilang gitu, Cak, kamu kenapa sih denial banget? Kamu bilang aja kalau emang kamu lagi manik. Dok, mana saya berani bilang ke dunia gitu kalau saya tuh mental itu retak gitu loh. Mental itu retak, nggak bisa jejak, sampai kehilangan diri sendiri di negara orang. Terus kayak aku udah punya anak, punya karir, udah dewasa. Terus jadi sebenarnya tuh pada saat itu ya memang aku bukan sedikit ya, aku memang lagi unstable, aku lagi nggak stabil dari semenjak sebelum ke LA. Dan itu yang pengen aku bilang, aku pengen jujur, aku pengen buka sekarang, aku pengen rilisin supaya aku lega. Itulah kenyataannya, aku nggak sehebat itu. Aku masih dalam proses belajar, aku belum sampai garis finish untuk menjaga kebaikan mentalku sendiri. Aku masih banyak banget yang harus aku belajarin gitu loh, dan justru aku berani sharing ini. Ya, ini kita kedatangan sahabatnya Marshanda yang mungkin tahu banyak. Jadi aku nyesel banget karena waktu itu ini Jaren, thank you so much for coming sini. Jadi tuh Jaren sama satu lagi Sheila dan suaminya David itu banyak banget dihujat karena mereka mencoba untuk protek aku. Mereka tuh tahu aku tuh lagi maniknya keluar gitu loh. Even Jaren udah tahu dari aku di airport menuju di Jakarta Cengkareng tuh dia, Caca ini lagi manik nih Shell, lo di LA harus jagain atau gimana gitu kan. Terus kayak aku pengen banget minta maaf dan kayak cuma ke Jaren, Sheila juga. Dan Kenapa kamu pengen minta maaf, Cak? karena aku pas di Jakarta aku ke talk show aku bilangnya kayak enggak, gue baik-baik aja, Sheila aja yang overreacting gitu. Dan jadinya tahu nggak apa? Karir dia tuh bener-bener seperti hancur karena nggak ada lagi yang percaya sama dia karena semua fans aku tuh menghujat dia. Dan aku nggak mau, walaupun ya gimana ya, ini tuh bukan, nggak bisa dibilang nggak fair kalau dibilang ini cuma satu orang, gak usah dipikirin, lo jalanin aja karir lo sampai ke atas menjulang apa segala macam. Aku nggak bisa karena Jaren, buat Jaren sendiri sebagai sahabat Caca yang saat itu juga ada di LA bersama Caca, Jaren sendiri ngelihatnya saat itu kondisinya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya pertama kali notice itu pas kita video call ya. Pas video call tuh bertiga sama Sheila, sama Caca. Itu posisinya di LA semua tuh. Enggak, waktu itu Caca masih di Indo. Oke. di airport Di airport, yes. mau ke LA. Pas lagi video call, Caca itu ada racing thought sama ngomongnya tuh Meracau. disorganized speech. Artinya dia ngomongnya tuh lompat-lompat. Bisa tiba-tiba ditanya apa, jawabnya nggak bisa diem gitu. Terus aku langsung bilang sama Sheila, Sheila ini kayaknya lagi manic episode deh. You gotta watch her gitu kan. Tapi pas sampai LA kejadian lah ya yang tadi Caca cerita, Caca menghilang dan sebagainya. Yang aku lakukan adalah untuk ngeposting di Instagram karena kan teman-temanku waktu itu di US semua gitu kan. Dan viral waktu itu. Maksud kamu untuk memposting saat itu tuh apa? Aku kuliah 7,5 tahun di US. Teman-temanku tuh banyak banget di LA. Ya di area LA semua tahu kalau lihat Caca kabarin kita karena kita udah benar-benar Takut khawatir banget. banget.
banyak banget isu-isu kayak Caca lagi di pantai lah, terus Caca digangguin orang, kan kita nggak tahu. Yeah. Dan di sana like racism is really bad segala. Tapi what happened exactly with Caca waktu dia itu? Emang kamu lose contact, emang sengaja atau kamu? Aku ninggalin HP, dan aku mengalami yang namanya episode psikotik. Psikotik itu memang kalau orang bipolar, memang pada waktu itu tuh aku lagi ngotot banget pengen berhenti minum obat. Terus aku sempet puasa 3 hari nggak makan nggak minum. Kalau aku baca postingannya Jaren, aku baru tahu di postingan Jaren psikotik itu definisinya orang ini lagi halusinasi tapi dia pikir itu realita. Dan aku masih inget semua apa aja yang aku lihat di mataku yang lagi sedang halusinasi Apa itu yang sampai kamu lihat? sekarang. Aku nggak bisa bilang karena itu sangat amat Random gitu. things gitu ya? Kayak ya manusia, ya kayak kondisi LA gitu, cuman kayak Itu akibat dari aneh kamu gitu. nggak Aku nggak bisa minum bedain. obat dan juga kamu 3 hari tidak makan minum Dan itu. aku kalau nggak salah seminggu sebelumnya memang nggak tidur gitu. Dan iya, dan aku pengen banget sih dengan aku mengakui ini untuk teman-teman, kasih kesempatan lagi buat temanku ini si Sheila, karena dia udah di Jakarta sekarang. Jangan lihat dia seburuk itu lagi, lihat dia apa adanya. aja. Jadi ini konfirmasi dari Caca bahwa yang sebenarnya yang terjadi tuh seperti ini. Aku juga punya andil di situ. Dan aku sadar sih kayak aku tuh ngomong gini tuh bisa aja resikonya buruk ya buat Kamu karir juga, ya. aku. Tapi jujur aku ngomong ini pengen ngasih tahu terutama untuk semua yang nonton, semua yang punya mental health issue, termasuk buat Sienna anakku, nggak apa-apa untuk nggak sempurna, nggak apa-apa untuk nggak hebat, yang penting kita terus maju. Tapi kalau Jaren ngelihat Caca, gimana sih caranya kalian tuh bisa mengkondisikan diri kalian supaya tetap bisa baik, tetap bisa come back to normal lagi gitu? Kan sulit pasti ya. Sulit. Apalagi kalau misalnya kita belum bisa mengidentifikasi apa yang terjadi atau masih denial ya atas apa yang terjadi pada diri kita. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, kita perlu stick to the plan dan kita mengingat bahwa apa yang kita alami itu sebenarnya tidak mendefinisikan siapa kita gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang keadaan Caca tadi kan namanya keadaannya mania gitu kan. Nah keadaan mania itu salah satu gejalanya itu grandiosity artinya. Artinya mereka ngerasa mereka on the top of the world, mereka merasa kayak mereka udah sempurna, they can do everything. Bisa ya. Bisa semuanya. Happy terus, Happy euforia terus. nggak mau tidur. Dan kalau Caca tadi sampai ada psychotic symptoms kan. Psychotic symptoms itu berarti dia udah lose touch sama reality. Jadi mereka udah tidak bisa membedakan apa itu realita dan halusinasi, sulit gitu. Nah, salah satu gejala yang terutama terjadi juga di episode mania adalah mereka akhirnya ngerasa, oh karena gua udah happy segala, gua udah nggak perlu obat, stop everything, cold turkey. Jadi kayak semua obat-obatan, mungkin ada 5 obat gitu, semua berhenti total. Mereka nggak pelan-pelan turunin, nggak konsultasi ke psikiater, langsung semuanya. Dan itu bisa terjadi namanya withdrawal. Nah, withdrawal itu berarti dia jadi manianya lebih parah biasanya gitu. Karena Karena berhenti mendadak kan berhenti udah mendadak. biasa minum tiap hari. Kan tadinya badannya udah dikondisikan nih, tiba-tiba berhenti mendadak jadi keluar. Bingung badannya. Bingung badannya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kita nggak bisa dilepas sendiri dong. Nggak bisa. Harus dimonitor kan. Tapi Jaro ngeliatnya gimana nih? Kalau ngelihat sekarang Caca live by herself di rumah sendirian, tinggal sendiri gitu. Apakah itu sebenarnya nggak akan berdampak Membahayakan, lebih negatif, berbahaya atau Nggak ada yang gimana? mengawasi juga. Sebenarnya selama dia Caca udah punya coping skill yang baik dan dia sudah mengikuti lah ya, maksudnya anjuran dari dokter, obat-obatannya, resepnya sesuai dan dikonsumsi sesuai dosis yang diberikan, sebenarnya aman-aman aja sih. Dan Caca ya perlu menyadari aja kayak kapan, oh gue sekarang lagi butuh sendiri, gue lagi butuh ketemu orang lain, dan she reaches out. Jadi kalau dia lagi kesepian itu dia ada kok chat, Jer lagi ngapain, main ke rumah gue gitu, kita terus ngobrol-ngobrol di bawah. Jadi intinya sekarang Caca ini udah lebih baik, lebih bisa stabil kondisi emosional dan lain-lain. Dan kamu tahu nggak, sekarang Caca ini sering jadi motivator loh. Iya. Di acara-acara seminar gitu. Tanggapan kamu gimana? Menurut gue lu keren banget, Cak, karena nggak semua orang bisa gitu. Iya, benar. Orang-orang biasa setelah mengalami sesuatu banyak kan mereka bahkan Down ya. Iya, yang kedua adalah karena di Indonesia
tentang mental health itu masih stigmanya kuat banget Iya. kan. Dan Caca berani sekarang di depan media bahkan mengatakan bahwa dia episode manik di LA segala. Itu nggak gampang karena dia udah tahu juga risikonya tadi dia bilang kayak mungkin akan menerima komen Hujatan, negatif, iya. hujatan dari netizen. Ada juga banyak nih kayak netizen di luar sana yang mikirnya wah dia ada bipolar atau ada mental health issue, jauhin, jangan dideketin, nanti ganggu atau apa.